Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Afifa Ramadhani dengan NIM akhiran 3 akan menyampaikan hasil materi yang telah berhasil dipresentasikan oleh kelompok 7. Pada minggu kemarin, kelompok 7 menyampaikan materi mengenai sastra angkatan 60-an dan 70-an. Yang pertama adalah sastra angkatan 60-an. Pada era ini, sastra Indonesia dipenuhi oleh konflik ideologi antara lekra yang mendukung seni untuk kepentingan rakyat, dan ada pula Manikebu yang menolak campur tangan politik dalam kebudayaan. Kemudian polemik lekra dan Manikebu. Ketegangan terus meningkat ketika 26 sastrawan yang dipimpin oleh Taufik Ismail menolak lekra, meski pada akhirnya dibubarkan karena terkait PKI. Konflik ini terus tetap berdampak pada dunia, terkhususnya dunia sastra yang menjadi kurang produktif. Kemudian, pada manifesto kebudayaan, kebijakan Manipo memperkuat pengaruh PKI dan lekra yang kemudian menyerang para sastrawan seperti Hamka Lubis dan S. Takdir Alis Jahbana. Sebagai perlawanan, beberapa penulis menghidupkan kembali majalah kisah sebagai wadah atau tempat alternatif. Materi selanjutnya adalah majalah Horizon dan Heboh Sastra. Pada tahun 1966, majalah Horizon yang dipimpin oleh Mokhtar Lubis dan H.B. Dassin menjadi media utama bagi sastrawan muda. Namun, pada tahun 1968, cerpen yang berjudul Langit Makin Mendung memicu protes masyarakat Islam, yang akibatnya H.B. Dassin dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun, yang mana peristiwa ini dikenal sebagai Heboh Sastra. Kemudian ada sastra angkatan 70-an. Pasca ketegangan politik, era 70-an menjadi titik balik dengan berkembangnya sastra yang lebih bebas dan inovatif. Kemudian adanya kesusastraan Indonesia yang matang. Sastra di era ini semakin beragam dengan banyaknya eksperimen dalam prosa, puisi, dan drama. Kemudian, sastra eksperimen. Sastra eksperimen era ini melahirkan puisi beling yang mana sifatnya santai dan humoris. Ada pula karakteristik sastra angkatan 60-an dan 70-an. Pada angkatan 60-an, gaya penulisan simbolik dan ekspresif. Kemudian pada angkatan 70-an, puisi cenderung lebih sederhana dan dekat dengan bahasa sehari-hari. Eksperimen dalam prosa menggambarkan kehidupan sehari-hari secara lebih lugas. Munculnya sastra populer seperti cerita bersambung di media massa. Ada pula perkembangan dan perbandingan sastra angkatan 60-an dan 70-an. Pada era 60-an, dunia sastra banyak dipengaruhi oleh politik dan ideologi, terutama di bawah pemerintahan Bapak Soekarno. Saat itu terjadi perseteruan antara lekra dan Manikebu yang mana membuat suasana semakin panas. H.B. Dassin dan kawan-kawannya pun berusaha memperjuangkan kebebasan berkarya lewat manifesto kebudayaan. Sementara itu, di era 70-an, sastra berkembang lebih bebas dan eksperimental. Para penulis mulai bereksperimen dengan berbagai bentuk baru dalam prosa, puisi, dan drama, seperti cerpen super pendek, drama absurd, serta puisi kontemporer dan beling yang lebih santai dan nakal. Selain itu, dunia sastra di era 70-an semakin hidup karena penerbitan lebih bebas, berbeda dengan era 60-an yang penuh dengan konflik akibat dari perbedaan ideologi dan nilai yang bertentangan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.